Ini padinya baru disenangi sekali sama burung biasanya nih. Di umur-umur fasenya itu baru keluar, dipencet tuh biji padinya tuh biasanya keluar kayak putih susu. Itu paling disukai sama burung biasanya. Itu saya semprotkan kemarin pakai spontan biar sistem kontak gitu istilahnya, insektisida kontak, biar nanti kalau pas dimakan bijinya ini dia akan mati. Jadi kalau misalnya kita aplikasikan sebelum masa vegetatif 1 bulan itu aman untuk kita konsumsi ya, biasanya seperti itu. Karena burung di sini sebagai hama bagi petani ya, banyak sekali nih di sini. Saya tidak disukai sama burung akhirnya tuh. Di sini tidak suka sama burung karena kemarin saya sempat semprot. Sekarang sudah mulai menguning, padi saya sudah mulai menguning, jadinya agak tidak saya pakai lagi. Saya lihat dari ininya, dari apa yang ada di lapangan, saya lihat dia disukai burung, ya udah langsung saya gini. Nah biasanya umur segini nih disukai sama burung nih kalau masih berdiri begini, biasanya disukai sekali sama burung. Tapi kalau sudah merunduk begini berarti udah ada isinya, mau merunduk. Nah kayak gini ya, ini kan belum ada isinya nih, kosong nih. Nah yang ada isinya tuh kayak gini, udah mulai melengkung ke bawah, berarti ini kan ada beratnya nih, dia agak berat. Biasanya ini ya yang disukai sama burung ya. Nah kayak gini, ini dipencet, ini ada isinya. Ada putih tuh ada putih isinya tuh. Nah, ada airnya ya, jadinya disukai sama burung. Kalau yang masih berdiri belum. Ini ada isinya juga nih. Kalau sudah merunduk begini pasti wajib dah ada isinya. Ini di dalamnya dipencet, biasanya ini dipencet. Ini pencet. Nah ini udah keras nih malahan. Kalau udah keras begini tidak disukai sama burung juga. Nah ini udah keras ya, udah ada bijinya tuh, udah ada bijinya. Ini tidak disukai dah nih. Kalau udah keras begini tidak disukai sama burung. Yang disukai sama burung itu yang masih lembek. Nah kayak ini ya, ini lembek. Nah keluar air kan tuh. Ini masih basah. Kalau udah gak kering nanti dia akan jadi bulir padi ya. Masih basah. Itu ada yang disukai, ada yang tidak disukai sama burung. Nanti kita harus melihat, mencoba dipencet 1-2 biji. Kalau dia dipencet ada isinya putih, langsung dah disemprotkan itu agar dia masuk ke dalam di daunnya atau di mana, biar dia bisa ditakuti sama burung. Nah kalau tidak begitu padi kita akan habis dimakan sama burung. Kalau habis dimakan sama burung kan hasil panen sedikit jadinya. Nah bagaimana caranya supaya hasil padi itu bisa meningkat? Ya sudah, kita harus pakaikan sistem kontak insektisida. Tapi memang kalau kita menggunakan seperti itu, biasanya nih kita harus pakai, pas nyemprot tuh pakai masker kayak apa gitu, biar enggak langsung kok ke kita kenanya, bisa membuat pusing juga. Kemarin saya juga sempat pusing-pusing karena ini saya pakai kan dia semprotan spontan. Saya pakai kemarin mereknya Limohipo, itu bagus untuk semprot padi di masa dia padi mulai merunduk ya, mau merunduk. Itu sebelum merunduk juga bisa disemprotkan, tapi itu seminggu sekali. Terus setelah itu nanti padi dah mulai mau merunduk, di sanalah posisinya akan dimakan sama burung. Kontak dia cepat keras, cepat kuning juga. Jadi setelah itu burung pasti akan mati nanti. Ini bisa untuk hama wereng, ulat-ulat belayak, batang leher juga bisa. Itu spontan, itu bagus, saya pakaikan kemarin ya. Padinya udah mulai merunduk seperti ini, kelihatan kan merunduk dan sudah ada yang kuning-kuning. Jadinya ini lagi beberapa hari
akan panen di sini ya. Ini akan panen di sini saya, karena saya lihat dari sistem padi ini pertumbuhannya cepat, genjah, seperti yang dibilang genjah, cepat sekali tumbuhnya dan cepat jadinya. Umur 80 sudah panen nih, memang benar dia. Kemarin nih nanamnya terlalu banyak, cuma anakannya sedikit dan terlalu lemas dia ya. Mungkin itu aja penjelasan tentang bibit padi varietas Cakrabuana Agritan yang saya punya. Kalau Cakrabuana ini kita kita itu rajin untuk memperhatikan dia, hasilnya banyak. Ini rekomendasi dari pemerintah ya, pemerintah yang mengeluarkan itu ada label di labelnya, coba dibuka di Google juga bisa, Cakrabuana Agritan. Itu ada yang sebelumnya Cakrabuana 4, 5, terus itu kan ada ya. Ini Cakrabuana Agritan ini memang rekomendasi pemerintah. Cuma daun benderanya kayak begini itu sedikit daun benderanya, jadinya burung gampang seneng gitu loh. Sampai ada yang patah-patah kayak begini loh. Dia hinggap di sini ya, dia hinggap di gininya ini bisa patah kayak begini. Bisa patah, ini kan patah nih. Ini patah nih. Patah dibuat sama burungnya, jadinya dia ndak bisa hinggap di mana dia ini gitu loh. Ini di daunnya dia hinggap. Kalau misalnya kayak gini daunnya tinggi-tinggi, misalnya di sana pendek-pendek, ini tinggi-tinggi, ndak dia ditusuk-tusuk di kena badannya sama yang tajam-tajamnya ini, jadinya ndak jadi dia burungnya turun gitu. Banyak burung di sini emang ya. Mungkin itu aja penjelasan dari saya sedikit tentang pengalaman saya di tanaman Cakrabuana Agritan ya. Tebal memang, buahnya tebal sekali, banyak ini. Ini saya mau tahu ini berapa dapatnya dalam satu petak ini. Saya udah ukur nih 10 hari berapa dapatnya. Kalau misalnya dia dapatnya per arenya 80 ya, itu lumayan lah, banyak, lumayan. Kemarin saya tanam di sini, dia dapatnya nih burungnya nakal. Burungnya nakal tuh burungnya nakal. Dia nakal burungnya, suka sekali dia turun di tempat saya. Saya pakai speaker untuk menghalau burung ya. Ini lumayan nih. On, kita play. Ya, mungkin itu aja penjelasan dari saya sedikit tentang Cakrabuana Agritan. Ujung Rinjani sudah keluar. Ujungnya Rinjani sudah keluar. Saya di Lombok ya. Sekarang udah jam 7:08. Ya, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya di Cocok Tanam Channel 2010. Terima kasih.